Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka, itu semua karena Tuhan sangat mengasihi kita, sangat peduli kepada kita, sehingga pada saat ini kita masih diberikan kesempatan dibanguni di pada pagi hari dengan sehat walafiat. Dari itu Bapak Saudaraku, mari kita mengucap syukur terlebih dahulu. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa kami yang baik dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa, di mana Tuhan Engkau telah membimbing, menopang, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak, dan di pada pagi hari ini Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua Tuhan Yesus kami rasakan oleh tuntunan penyertaan pelindungan-Mu. Kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan, di mana juga Bapa di pada pagi hari ini Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Bapa Engkau ulurkan tangan-Mu Tuhan, membukakan rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga betul-betul kami mengerti jalan-jalan kebenaran firman-Mu, sehingga kami tidak hanya ikut-ikutan saja Tuhan, tapi betul-betul kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengaku Tuhan banyak kekurangan kelemahan kami dalam kehidupan kami sehari-hari, baik dalam pemikiran kami, tingkah laku kami. Tapi kami percaya Bapa Engkau tetap menuntun kami, mengajari kami, sehingga betul-betul kami berjalan kembali kepada firman kebenaran. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa Engkau begitu baik. Di dalam nama Yesus kami percaya Engkau akan memberkati renungan pagi kami dari awal pertengahan berjalan dengan baik. Baik juga semua para pendengar di mana saja berada di pada pagi hari ini yang bisa menyaksikan video ini. Kami percaya Engkau tetap campur tangan, berkarya, membimbing, membukakan rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga betul-betul kami kembali kepada firman-firman kebenaran untuk menjalankan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa Engkau begitu baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dari itu Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, itu semuanya bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena usaha kita, tapi karena ada Roh Tuhan bekerja dalam hati kita, sehingga kita bisa tatap muka di pada pagi-pagi ini untuk menjalankan renungan kebenaran firman Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, kita akan membaca firman Tuhan di pada pagi hari ini dari 2 Petrus 2 ayat 1 mulai. 2 Petrus 2 ayat 1 mulai kita akan baca nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Jadi judulnya nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan mengatakan kepada kita jelas ini tadi, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka.
Jadi Bapak saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, menghindari semuanya itu adalah harus kembali kepada firman-firman kebenaran. Dimanapun kita berada pada saat ini, dimanapun kita saat ini duduk, di organisasi manapun kita saat ini duduk, mari kembali kepada firman-firman kebenaran, yaitu yang tertulis di dalam Alkitab. Jika kita mengikuti yang tertulis di dalam Alkitab dimanapun kita duduk saat ini, tentu kita tidak lari daripada jalur. Tapi jika kita tidak kembali kepada Alkitab yang kita percayai, bisa kita akan menyerong kiri kanan. Kenapa? Karena dunia saat ini, akhir-akhir ini banyak. Bahkan saat ini kita melihat penghuni-penghuni ini sangat gencar untuk menguji kita, gencar mengubur-ubur kita supaya kita lelung, supaya kita nyasar, supaya kita jangan sungguh-sungguh melakukan firman-firman kebenaran, supaya kita jangan sungguh-sungguh untuk mencari kehidupan yang kekal itu, supaya kita akan lupa akan semuanya itu. Jadi Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah bukalah hati kita, kembalilah kepada Alkitab. Alkitab yang kita cintai, Alkitab yang kita percayai, lakukanlah, bacalah, taatilah, jangan dikurangi, jangan ditambahi, supaya kita bisa menaati kebenaran firman Tuhan. Undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, supaya Roh Kudus akan membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan, sehingga kita akan mengerti jalan-jalannya Tuhan. Jangan kita membaca firman Tuhan dengan akal kita, jangan kita membaca firman Tuhan dengan pikiran kita, tapi kita harus membuka hati, mengundang Roh Kudus supaya kita nalar, supaya kita nangkap, supaya kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Jika kita hanya memakai logika kita, jika kita hanya memakai pikiran kita, kita tidak akan paham jalan-jalannya Tuhan. Karena jalan-jalannya Tuhan sangatlah beda dengan jalan-jalannya manusia. Mungkin bagi Tuhan, tidak mungkin bagi manusia. Tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, saudaraku, sangatlah sukar, sangatlah susah kita membedakannya, manakah itu kebenaran, manakah itu hanya ikut-ikutan. Jadi kembalilah kepada firman kebenaran, sehingga kita tahu di mana saat ini posisi kita. Jika kita tidak kembali kepada firman-firman kebenaran, kita tidak akan tahu di manakah posisi kita saat ini. Apakah posisi kita sudah di luar dari garis? Apakah posisi kita sudah melencong daripada kebenaran? Jadi jika kita mau mengkoreksi diri kita, kita baca firman Tuhan, kita uji firman Tuhan, kita lakukan taat dan setia, Roh Tuhan akan bekerja, Roh Tuhan akan menuntun kita, Roh Tuhan akan membimbing kita seturut dengan kehendak-Nya. Jadi Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, itu tidak gampang. Kita mengatakan orang Kristen itu si gampang. Tapi jika kita itu orang Kristen sebenarnya adalah pengikut Kristus, itu tidak gampang. Jadi Bapak, Ibu, saudaraku, di manakah posisi kita? Apakah kita hanya Kristen, hanya organisasi saja? Apakah memang kita Kristen pengikut Kristus? Jika kita pengikut Kristus, tentu kita taat setia melakukan firman. Tentu kita membaca firman, karena firmanlah, di firmanlah petunjuk bagaimana jalan-jalan hidup kita. Dari firmanlah kita tahu di mana posisi kita. Dari firmanlah kita tahu apa yang kita harus kerjakan.
Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi, jika kita hanya memakai akal kita datang kepada Tuhan, kita tidak akan tahu jalan-jalannya Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, firman Tuhan mengatakan, ayat 2 mengatakan, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena sekarang kita melihat di sini tadi Bapak Saudaraku, ayat 2 tadi, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jika kita melakukan firman-firman kebenaran, sehingga firman kebenaran ini akan dihujat. Karena firman-firman kebenaran diri sendiri itulah menyenangkan daging. Itulah akan melakukan banyak orang. Itulah yang saat ini banyak yang dilakukan yang mengaku orang Kristen. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, marilah kembali kepada firman-firman kebenaran, supaya kita jangan hanya ikut-ikutan saja. Jika kita hanya ikut-ikutan saja, pasti kita tidak akan mengerti jalan-jalannya Tuhan. Karena apa? Karena firman akhir-akhir zaman ini banyak diselewengkan oleh penghuni-penghuni dunia. Karena setan itu sangat licik, sangat pintar. Jadi setan tidak lagi diam di hutan-hutan, setan tidak lagi diam di pohon kayu besar, setan tidak lagi diam di gunung-gunung, setan tidak lagi diam di lautan, tapi setan sudah datang ke kota. Jadi setan sudah datang untuk menyerbu kita. Jadi saat ini kita harus tahu posisi kita, siapa kita sebenarnya, supaya kita jangan dinabobokkan, supaya kita jangan dioto-otoi, supaya kita jangan dirayu oleh penghuni-penghuni dunia ini, supaya kita lupa akan kebenaran firman kebenaran, supaya kita lupa akan keselamatan, supaya kita lupa kemana kita akhir-akhir zaman ini. Banyak Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, akhir-akhir zaman ini manusia hampir lupa akan kematian, hampir lupa akan keselamatan. Kenapa? Karena situasi yang ada saat ini. Manusia sibuk akan dunia ini, sibuk akan memikirkan dunia ini, sibuk akan memikirkan hal-hal yang dipikirkan banyak orang. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi, di mana orang sibuk untuk memikirkan dunia ini, jangan kita lalai, jangan kita lengah, jangan kita sempat terombak dibawa dengan harus zaman akhir ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, setan nabi-nabi palsu itu tidak beda dengan bagaimana aslinya, di mana dikatakan singa berbulu domba. Dia seakan-akan domba, ternyata singa. Jadi itu harus kita jeli, harus kita perhatikan, harus kita itu buka mata hati kita dengan sungguh-sungguh, supaya kita jangan terbawa arus, supaya kita jangan digonikan hidup-hidup. Jadi itu harus kita waspada sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus. Jadi kuncinya kembali kepada firman kebenaran. Jika sesuai dengan firman kebenaran, tentu itu jalan-jalannya Tuhan. Tapi banyak saat ini sudah pun kita tahu bahwa sudah lari dari firman kebenaran, tapi kita masih enjoy, masih kita nikmati, masih kita menjalankannya. Tidak apa-apa itu sikitnya, tidak apa-apanya itu biasanya. Tuhan itu sangat mengasihi kita, Tuhan itu sangat maha penyayang.
itu alasan-alasan yang dilontarkan oleh manusia supaya kita tidak taat akan kebenaran firman Tuhan, supaya kita tidak mau melakukan firman Tuhan, sehingga kita ini menganggap Tuhan itu maha penyabar. Jadi itu yang diajarkan oleh manusia supaya kita jangan terbuka hati kita sungguh-sungguh kembali kepada firman-firman kebenaran untuk melakukan seturut dengan tertulis di dalam Alkitab. Kenapa? Karena manusia sudah mempoles firman Tuhan ini dengan begitu sangat luar biasa, sangat begitu bagus, sehingga tidak tahu kita mana original, manakah ini KW-nya. Jadi itu Bapak Saudaraku, kita harus super hati-hati. Jangan-jangan kita nanti kita merasa kita ini sudah di dalam, ternyata Tuhan mengatakan kepada kita, aku tidak mengenal kamu, enyalah kamu pembuat kejahatan. Jadi itu Bapak Saudaraku, bukan orang luar, bukan yang tidak percaya kepada Tuhan. Jika tidak percaya kepada Tuhan, dia tidak akan melakukan mengerjakan di mana dibuat mujizat-mujizat, di mana dia mengusir setan dalam nama Yesus, banyak mujizat dalam nama Yesus. Itu tidak. Ternyata yang melakukan, yang menyebut nama Yesus, tapi Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal kamu, enyalah kamu pembuat kejahatan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kembali kepada firman-firman kebenaran, supaya kita jangan hilang jejak, supaya kita jangan ditutupi oleh ajaran-ajaran manusia ini, seakan-akan kita sudah berjalan seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi saat ini begitu luar biasanya, begitu kita enaknya saat ini melakukan kebenaran firman Tuhan, karena saat ini kita melihat di mana saja ada Alkitab, karena saat ini kita rata-rata umur 15 tahun ke atas sudah ada gadget. Di situ ada firman-firman kebenaran. Jadi manfaatkanlah kesempatan ini, di mana kita ini bisa di posisi dimanapun saat ini kita membaca firman-firman kebenaran, supaya kita bisa mengerti jalan-jalannya Tuhan. Jangan kita hidup saat ini pasrah. Jangan kita hidup di dunia ini tidak mau tahu. Itu pasti jadi santapan penghuni dunia ini. Pasti kita akan jadi santapan oleh setan. Karena apa? Karena kita tidak mau tahu kebenaran firman Tuhan, sehingga setan akan menggoda kita seakan-akan kita di dalam Tuhan. Jadi jika kita kembali kepada firman Tuhan, ada roh Tuhan menuntun, membimbing, menyertai kita, sehingga kita tetap berjalan bersama Tuhan Yesus, karena rohnya dimateraikan dengan roh kita. Jadi Bapak Saudaraku, tinggal kita di manakah posisi kita saat ini. Dan ayat 3 mengatakan kepada kita, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untuk dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka, isapan jempol mereka, tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia, dan kebinasaan tidak akan tertunda. Jadi Bapak Saudaraku, penghuni dunia ini, bahkan tadi ajaran palsu tadi itu, dia akan merayu kita. Dia akan merayu kita sebegitu rupa dengan luar biasa, dengan kata-kata istimewa. Jadi itu ada
yang mengacari adalah roh-roh iblis. Jadi jika kita tidak ada roh Tuhan bekerja dalam hati kita ini, dimateraikan dengan roh kita ini, sehingga roh iblislah yang akan bekerja. Roh iblislah yang akan menggoda kita. Roh iblislah yang menuntun kita sehingga kita jauh dari kebenaran firman Tuhan. Ketika roh iblis itu masuk dalam hati kita, kita akan anti Alkitab. Kita tidak akan membaca Alkitab. Kita tidak akan sempat membaca Alkitab. Kita akan malas membaca Alkitab. Ketika kita membaca Alkitab, kita akan ngantuk. Kita tidak akan mengerti. Kita tidak akan tahu apa arti yang kita baca. Karena apa? Karena hati kita, pikiran kita terlebih dahulu sudah dikunci. Makanya banyak saat ini membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu berbolak-balik, tapi tidak mengerti dan tidak tahu apa maksud Tuhan dalam kehidupannya. Kenapa? Karena iblis terlebih dahulu mengunci hatinya, mengunci pengertian apa akan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena lebih dahulu roh iblis masuk ke dalam hatinya. Jadi jika kita kembali kepada firman-firman kebenaran seturut dengan apa yang tertulis, roh Tuhan akan bekerja. Roh Tuhan akan dimateraikan dengan roh kita, sehingga roh dunia ini tidak berkuasa lagi. Roh dunia ini tidak akan mempan untuk menggoda kita. Karena apa? Karena kita tahu di mana kita tahu di mana di 1 Yohanes 1 kita melihat 1 Yohanes 1 ayat 4 katanya begini. Dan semuanya 1 Yohanes 1 Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 4. Itu nih ya. Salah. 1 Yohanes 4 ayat 4. Nah, kamu bilang. Jadi 1 Yohanes 4 ayat 4 katanya begini. Kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, roh yang berikan Tuhan kepada kita ini lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia ini. Sehingga itu akan, roh-roh dunia ini akan tunduk. Kenapa? Karena ada roh Tuhan di dalam diri kita, karena sudah dimateraikan. Di mana kita, firman Tuhan mengatakan kepada kita di Efesus 1, jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita di sini, Efesus 1 ayat 13. Di sini firman Tuhan mengatakan kepada kita supaya kita mengerti jalan-jalannya Tuhan, supaya kita tahu siapa sebetulnya kita ini. Di sini kita melihat di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu firman kebenaran, yaitu Alkitab yang kita percaya dengan taat dan setia, tidak mengurangi, tidak menambahinya, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus. Jadi ketika kita percaya akan firman Tuhan ini, menaatinya dan taat dan setia, Roh Tuhan akan dimateraikan dengan roh kita. Jadi kuasa-kuasa dunia ini tidak lagi kuat, tidak lagi akan mampu. Karena apa? Karena lebih besar roh Tuhan yang dimateraikan dengan roh kita ini ketimbang roh-roh ada yang dalam dunia ini. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan di sini tadi, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus, yaitu Injil
yaitu dari ayat mulai dia diulangi lagi dari 13, di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuliakan kemuliaan namanya. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan kita tadi kepada kita dimateraikan dengan Roh Kudus supaya kita ini tidak lagi digoda oleh dunia ini, supaya kita jangan lagi kita tergelincir. Karena apa? Karena kita sudah punya tongkat, sudah punya yang menuntun, menyertai, mengajari, membimbing sepanjang kehidupan kita sehari-hari. Jika kita hidup mengandalkan pikiran kita tidak akan mampu menjalankan kebenaran firman Tuhan ini. Kenapa? Karena firman Tuhan kita mengatakan kepada kita harus kita menanggalkan kedagingan kita, harus kita menanggalkan hawa nafsu kita. Padahal hidup dalam dunia ini rata-rata mengandalkan dagingnya. Bahkan dunia mengatakan kau tidak kenal siapa saya. Kenapa dunia mengatakan seperti itu? Karena dunia mengandalkan dirinya, mengandalkan siapa saya. Itu rata-rata dunia. Dunia mengajarkan tidak mau direndahkan. Dunia mengajari kita ini adalah raja di segala raja. Belum tahu kau siapa saya. Jadi dia sendiri tidak tahu dia siapa sebenarnya dia. Jadi itulah ajaran-ajaran dunia, sehingga dunia itu angkuh, sehingga dunia itu akan merajalela, sehingga dunia ini akan menikmati apa dia mau dengan pesta pora dan sebagainya. Kenapa? Karena itu ajaran-ajaran dunia. Karena dunia mengajarkan yaitu menikmati dunia. Tapi kita yang mengaku menjadi anak-anak Tuhan, yaitu Kristen pengikut Kristus, kita diajari kita itu seperti Tuhan Yesus. Kita diajari lemah lembut penuh dengan kasih setia. Kita itu diajari kita itu seakan-akan tidak berdaya. Kenapa? Kita melihat Tuhan Yesus semenjak dia hidup tahun 2000 lalu, dia diuber-uber kemana-mana saja. Apakah dia tidak berkuasa? Tentu dia berkuasa, dialah raja di segala raja, raja di atas segala raja. Tapi kenapa dia diuber-uber dari lahir sampai dia mati? Jadi itu membuktikan dia tidak melawan. Karena apa? Karena dia mengalah demi kemenangan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita menjadi anak-anak Tuhan seakan-akan kita ini orang bodoh. Seakan-akan kita ini tidak tahu apa-apa. Karena apa? Karena memang begitulah yang diajari Bapa kita yang kita percayai, yang menjadi juru selamat pribadi kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak bisa lari daripada patron. Kita tidak bisa lari daripada petunjuk. Mana Yesus tahun 2000 lalu datang untuk memberikan contoh, memberikan petunjuk, memberikan gambaran yang harus kita ikut. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, itu tidak gampang. Jika kita mengandalkan pikiran kita, jika kita mengandalkan kepintaran kita, itu tidak gampang. Jadi harus kita merendah hati, harus kita tahu siapa kita, harus kita tidak akan mengandalkan kekuatan kita, harus kita tidak mengandalkan ego kita, harus kita tidak mengandalkan siapa saya. Tapi kita harus mengandalkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya ini tidak ada apa-apanya. Saya tahu Tuhan, saya ini harga debu pun tidak. Berarti tidak ada apa-apanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jangan pernah kita mengatakan, tahu kau siapa saya ini. Itu adalah anak-anak dunia.
belum tahu kau siapa saya ya, baru kau lihatlah saya akan berbuat. Nah, jadi itu adalah anak-anak dunia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, banyak yang mengaku saya ini anak-anak Tuhan, tapi kelakuannya tidak menjadi contoh, kelakuannya tidak menjadi anak-anak Tuhan. Jadi kenapa sedemikian rupa Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus? Karena itulah setan itu sangat licik untuk mengotori kita, sangat licik untuk mengajari kita supaya kita jangan melihat gambaran Tuhan Yesus, supaya kita jangan percaya akan kebenaran firman Tuhan. Bahkan saat ini kita percaya firman Tuhan yaitu hanya ayat-ayat favorit, hanya ayat-ayat mas. Selain itu bukan firman Bapak Saudaraku. Apakah memang hanya ayat-ayat mas saja yang bisa memberkati kita sehingga itu kita agung-agungkan? Sehingga firman Tuhan yang mengatakan kamu harus menanggalkan kedaginganmu itu kita jauhkan? Berarti kita yang lebih pintar daripada Tuhan, sehingga kita akan mengajari firman Tuhan, sehingga kita pilih, kita sensor firman Tuhan itu, ini kiri, ini kanan, ini tidak bagus bagi saya, ini keluarkan. Jika demikian Bapak Saudaraku, berarti kita Tuhan itu, berarti kita yang mengajari Tuhan tanpa kita sadari. Jika kita pilih firman Tuhan yang sudah tertulis di dalam Alkitab, berarti kita tidak taat dan setia. Jika kita taat dan setia, tentu kita lakukan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Apa yang tertulis di dalam Alkitab itu yang kita lakukan. Itu namanya taat dan setia. Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kenyataannya kita melihat. Kita bisa melihat mata kita dengan lebar-lebar. Apa yang jadi saat ini, apa yang kita lakukan saat ini, akhir-akhir zaman ini, tidak seberapa lagi seturut dengan firman-firman kebenaran. Jika demikian Bapak Saudaraku, kemanakah akhir tujuan kita? Kemanakah langkah kita jika kita sudah mengerti lari dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan? Jika kita pilih akan firman-firman yang disuratkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah berupaya semaksimal mungkin segala cara dia lakukan untuk supaya kita melakukannya taat dan setia. Tapi nyatanya saat ini jika kita membaca firman Tuhan, kita akan ngantuk. Seakan kita ini mengatakan benar, padahal kita ngantuk. Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, kapan kita bisa mengerti? Kapan kita bisa nalar apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Tentu sampai kita meninggalkan dunia ini, kita tidak akan paham akan rencana Tuhan. Kita tidak akan tangkap apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, apa yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada kita, sehingga nanti kita, jika kita nanti dipanggil, Sianu, umurmu berapa? 70 tahun engkau di dunia, apa yang kau kerjakan? Sehingga kita nanti banyak kali yang begini lewat Tuhan, yang beginilah, yang begitulah, yang begitulah. Tapi Tuhan mengatakan, enyahlah, aku tidak mengenal kamu, hai kamu pembuat kejahatan. Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, hati-hati, waspadalah, supaya kita jangan Tuhan mengatakan, enyahlah, sekalian kamu pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, tetap kembali
kepada firman-firman kebenaran jika kita mengatakan kita ini orang Kristen. Artinya Kristen itu adalah pengikut Kristus. Jika memang kita pengikut Kristus, mari lakukan seturut dengan yang tertulis di dalam Alkitab, supaya jangan kita nanti menyesal ketika kita sudah meninggalkan dunia ini. Kita mengatakan Tuhan itu pembohong. Tuhan mengatakan pada saya akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Nyatanya di mana saya disuruh ke kiri, akan masuk ke dalam api penghukuman, di api yang kekal itu. Di mana padahal saya selagi dunia, saya rajin ke gereja, saya tetap memuji memuliakan Tuhan, saya membangun gereja, saya memberikan uang saya ke gereja. Tapi nyatanya di mana? Di manakah upah yang saya lakukan selama saya hidup di dalam dunia? Tuhan tidak mau uang kita. Tuhan mau hati kita. Tuhan mau kita beraksi praktek nyata dalam kehidupan kita. Seperti Nuh, seperti Bapak Abraham, taat setia melakukan firman kebenaran, walaupun itu mematikan, walaupun itu tantangan dengan luar biasa, tapi Abraham tidak membantah. Baik Bapak, siap Tuhan. Tidak pernah membelot, tidak membuat alasan, tidak membuat apa supaya tidak melakukannya. Tapi Tuhan, tapi kita melihat Bapak orang percaya, yaitu Bapak Abraham, siap Tuhan. Jadi kita juga harus mengikuti jejak-jejak di mana Nuh, di mana Bapak Abraham, Bapak orang percaya, kita harus melakukannya. Walaupun kita ini adalah hidup di